Halo, what's up Gunpla Lover, kembali lagi bersama saya di channel Kursi Plastik Merah. Hari ini kita akan men-unboxing dan mereview sebuah produk dari Bandai, yakni apa ini? Ini kemarin berhubung saya beli, ada orang yang jual Gundam setengah rakit lagi, jadi berhubung harga murah dan berbekal kupon diskon, saya check out saja langsung. Ini adalah RA100 atau Ribbon 100 Gun Cannon Detector. Oke, jadi sebelah tampilan boxnya cukup menawan. Di sini juga ada Nemo yang sedang memegang cannonnya. Well, mari kita simak isinya. Well, di sini sudah ada yang setengah rakit di bagian bodi atas. Semoga rakitannya cukup baik. Berlanjut kita di runner-runner. Oh, di sini kayaknya Kang packingnya kurang begitu memperhatikan bagaimana cara mempacking yang baik dan benar. Semoga saja tidak terjadi ada masalah ya. Ya, kit beset-beset atau mungkin apalah itu ya. Oke, dan ternyata sudah terjadi. Ini di bagian tanduknya dia nggak copot atau dilindungi sama sekali dengan bobol red, jadi ya begitulah hasilnya. Oke, setelah selesai dirakit dengan panduan manual booknya, ya seperti inilah tampilan jadinya. Cukup gede juga ini kitnya ya, gede dan bongsor tentunya. Sini kita dapat long cannonnya atau entah apa namanya di sini. Tidak ada gimmick sama sekali, hanya seperti ini aja, dan dia memang cukup panjang ya. Oke, kita setarakan di sini ya, memang cukup tinggi dia kalau berdiri. Oke, di main unitnya sendiri saya belum pasang stikernya. Di sini stiker plastik ya, bukan dekal, terselai dekal maksud saya. Oke, siapa tahu nanti saya di repaint atau jual lagi mungkin. Oke, di sini unitnya cukup kokoh sebenarnya dengan bodi yang cukup bongsor ini. Cuma di bagian waist ke bodi ini yang rada mudah digerakkan ke sampingnya. Untuk di bagian kepala sendiri masih oke, gerakannya bisa 360 derajat harusnya di sini, dengan menaikkan sedikit bagian lehernya, mengangguk-ngangguk dan ke samping-samping masih bisa. Ini di bagian armor bahunya atau shouldernya ya cukup rawan copot juga. Kemudian di bagian tangan di sini bisa di extend untuk melakukan tekukan yang cukup lebih baik. Ada ball joint di bagian tangan. Oke, cukup tekukannya. Oke, di sini bisa perputaran di bawah bahu dan di sini cakarnya masih bisa digerakkan ya. Ada gimmicknya. Tapi jangan terlalu dipaksakan, nanti armornya bakal copot. Oke, berlanjut side to side atau samping di bagian bodi tidak terlalu bisa, maupun ke depan juga tidak terlalu bisa, tapi perputaran memang terlalu bisa. Oke, di bagian cannon atau di punggungnya ini masih bisa di-extend sini untuk memudahkan pergerakan ke samping-sampingnya. Di sini yang saya tidak suka untuk lubang di cannonnya ditutup ya, jadi kesannya itu kayak mainan banget ya. Memangnya sih ini mainan. Cannon kecil di bahu masih bisa digerakkan naik turun, cukup limited. Di bagian rifle-nya di sini gimmicknya hanya di bagian ini aja ya. Cukup simple sebenarnya, tapi ya masih solid lah dia dipegang untuk tangannya. Dan tangan kaki ke samping cukup sedemikian karena berbentur dengan armor di bagian pangkal paha. Oke, untuk tekukannya boleh juga sih tekukannya. Di sini di bagian telapak kaki juga masih bisa ke samping dan juga tekukan ke depannya cukup bagus. Ini mode sujudnya nanti ya, bisa pakai seperti itu. Dan tangan kaki ke depan dan cukup loose karena memang berat juga nih kakinya, tapi ke belakang anehnya tidak terlalu loose. I don't know why. Untuk di bagian ini belakang ada konektor standby sudah saya pasangkan, dan di bagian ininya masih bisa diturunkan, entah pemberat atau apa ini maksudnya dia, tapi cukup aneh juga sih. Oke, desainnya memang cukup aneh. Di sini juga di bagian ini ada karet ya. Karetnya di sini juga rada berjamur ya. Kayaknya dia penyimpanannya cukup tidak bagus. Ini di bagian tangan saya kurang suka karena dia hanya dapat setengah menggenggam saja, dan juga bagian kepala yang rada kecil juga menurut saya untuk di bagian untuk unit yang bongsor dan gede ini. Ini kalau ada tangan terbuka ya, ini lebih bagus untuk pose-posenya.
Oke, kit ini bongsor dan juga gede-gede gedebong ya bahasa Balinya. Tapi pas pemakaian long canalnya seperti ini, Anda tidak keren-keren banget ya kelihatannya. Anda seperti kayaknya mau fogging ini. Oke, masalah fogging ini kayaknya demam berdarah makin merebak ini. Kalian perlu waspada dan cukup hati-hati ya, jaga kesehatannya. Kit ini masih dibanderol dengan harga kayaknya masih 500.000 ke bawah ya. Jadi masih mikir-mikir kalau beli harga segitu saya. Ini kemarin untungnya masih harga di bawah itu jauh sekali. Kit ini kayaknya kalau dibandingkan dengan seri UC lainnya masih sepantaran ya. Antara Jesta dan dia. Tapi kalau dibandingkan dengan Sinanju ya beda jauh ya. Kit ini kayaknya belum ada seri high grade-nya ya. Kalau seri high grade-nya kayaknya lebih cocok saya koleksi seri high grade-nya.